dasarnya semua nggak ada yang bego. Semua itu cerdas tapi sesuai dengan jalurnya masing-masing. Orang bisa sukses dengan jalurnya masing-masing. Awalnya banget dari advertising. Dari dulu kuliah bidang advertising, terus magang, akhirnya mengenal dunia entertain di situ karena di dunia advertising tuh kita bikin iklan kan, bikin storyboard, brainstorming iklan. Jadi mengenalnya sih di situ. Dari sana langsung jadi batu loncatan untuk ke dunia acting di situ sih. Baru masuk dulu awal tuh masuk FTV dulu sih. Dulu FTV dulu, dari FTV ke sinetron, sempat vakum sinetron, akhirnya nyoba ke film, dan sekarang sinetron lagi. Lu nggak, karena tujuannya di situ tuh apa ya? Waktu itu tuh ingin mencoba mengasah acting kan, karena terkadang kalau figuran kan, walaupun hanya lewat, agak susah untuk mengeksplor acting di situ. Makanya dari situ batu loncatnya langsung coba ke peran sih. Walaupun masih peran supporting gitu-gitu sih. Pertama Tio Pakusadewo, alhamdulillah ketemu sama dia, sama beliau. Terus FTV kedua ketemu sama Matias Mucus. Jadi ketemunya sama orang-orang hebat semua. Dari situ belajar banyak sih. Ilmu percaya diri sih ya pasti. Karena kan gue orangnya bukan orang yang percaya diri gitu. Jadi di situ harus dipupuk kalau mau survive di dunia ini ya minimal harus percaya diri dulu. FTV dari supporting lama-lama jadi peran utama di FTV. Nah akhirnya masuk sinetron supporting terus, itu lama banget. Supporting lama terus, kalau FTV udah peran utama, tapi setelah itu vakum dulu di dunia sinetron, coba ke film. Setelah dari film masuk sinetron di PH Cinemark, akhirnya dapat jadi peran utamanya di situ. Masa sulit pasti ada sih, ya pasti ada. Tapi gimana nyikapinnya aja, gimana kita mau tetap berjuang atau kita mundur. Tapi situ waktu pada saat itu sih sempat kepikiran untuk mundur dan kembali lagi untuk dunia akademik ya. Tapi balik lagi passion kan, dalam arti kayak gue pengen belajar terus sampai akhirnya bisa di tahap yang seperti ini. Dan menurut gue ini harus tetap belajar sih, karena gue masih punya goals yang banyak banget ntar di depannya. Jadi dari gue awal karir sampai sekarang, gue tuh alhamdulillah nggak pernah ngerepotin nyokap gitu. Diminta pun nggak, karena di umur gue pada saat itu, gue tuh perbandingannya sama kakak gue tuh semuanya kan di akademis kan, dan mereka udah pada bekerja semua. Jadi gue pikir kayak di umur segitu kalau misalnya gue masih minta, gue kalah dong sama kakak gue gitu, karena gue agak sedikit kompetitif orangnya. Enggak sih, malah mereka yang ngasih sulit roda dan baik ke gue, karena tanpa mereka mungkin gue bakal di situ aja. Karena gue berpikir orangnya, gue tuh orangnya cari apa ya, cari patokan gitu. Kalau misalkan gue udah segini, gue harus segini nih, segini gitu. Akhirnya gue melangkah gitu. Buat pembelajaran juga sih buat semuanya. Jadi terkadang setiap anak kan punya passion yang berbeda-beda. Gimana cara kita untuk menyalurkan masing-masingnya aja gitu. Pada dasarnya semua nggak ada yang bego kok. Semua itu cerdas tapi sesuai dengan jalurnya masing-masing. Orang bisa sukses dengan jalurnya masing-masing gitu. Ya, yang pasti butuh perjuangan dan mentalnya juga harus kuat sih, karena namanya ujian yang dari Allah kan pasti selalu ngasih ujian gitu. Kalau misalnya kita dikasih ujian, ya otomatis kita harus terima, kita harus ikhtiar, kita harus berusaha. Akhirnya kita ngelewatin kan, lewatin terus. Gak ada usaha yang mengkhianati hasil, bener gak sih? Bener gak? Jadi menurut gue tuh selalu ngeliat orang sekitar gue, ketika gue berjuang bersama-sama, gue masuk entertain bersama-sama nih sama A, B, C, D, E, F, G. Mungkin ada satu yang lebih menonjol, atau dua yang lebih menonjol, ataupun ada
Tuhan mengasih bakat kedua orang ini, tapi yang pasti yang lebih tekun itulah yang paling berhasil gitu. Makanya gue ngambilnya tuh lebih ke tekunnya. Masalah bakat itu masih bisa diasah gitu, maksudnya masih bisa dilatih. Asal tekun aja, tekun, tekun, terus mau belajar, mau belajar, mau belajar, yakin kok bisa gitu. Masalah momen aja, gue yakin kok banyak aktor di luar sana yang hebat sebetulnya, tapi yang nggak terdetek aja sama media Indonesia, maksudnya kayak stasiun TV atau ke PH-PH. Gue yakin banyak banget kok, banyak orang-orang teater di luar sana yang mainnya bagus, tapi ya emang kadang-kadang kan khususnya di perfilman, bukan perfilman, sinetronan Indonesia, mereka lebih ngeliat looksnya dulu, baru ke skillnya, baru ke sini ngikutin gitu ya. Jadi ya kita harus ikutin juga industri kita tuh seperti apa gitu. Nah itu tuh selalu gue, karena emang mungkin dari dulu gue emang orang ini kan suka nganalisis sesuatu, observasi sesuatu. Jadi kayak gimana sih cara menjadi berhasil di suatu di entertain misalkan. Oh ternyata ini harus ini dulu stepnya. Kayak contoh gue dulu pertama kali masuk entertain, tujuan gue tuh masuk SCTV. Apa tujuannya masuk SCTV? Karena target market gue tuh di SCTV. Anak-anak muda, maksudnya remaja, itu kan SCTV lebih colorful lah segala macam. Oh, gue harus masuk SCTV. SCTV tuh PH-nya apa aja pada saat itu ya? Ada A, B, C, D. Oh, gue masuk sini. Oh, masuk sini. Gue harus manajemen apa nih biar masuk ke sini? Karena gue nggak mungkin sendirian masuk sini. Gue masuk manajemen ini, akhirnya masuk sini. Gue udah terlatih untuk observasi suatu gitu. Jadi, oh ini. Pas udah masuk, apa mau sampai situ doang? Enggak. Pas sudah masuk, aktingnya bagus gak? Oh ternyata enggak. Apa yang gue kurang ya? Oh gue kurang menjiwai. Oh gue kurang ini. Oh gue kurang pede. Dilatih. Itu cukup lama loh. Akhirnya bisa sampai 5 tahun. Baru gue ngerti. Oh ini toh. Namanya acting tuh seperti ini toh. Gitu. Oh ini toh yang namanya stripping. Oh ini toh namanya sinetron. Oh ini toh yang namanya film. Oh ini toh yang namanya sedih. Oh ini yang namanya bahagia. Itu gue kelihatan semuanya di situ. Nah, itu semuanya observasi, nggak cuma aja mumpung masalah. Oh lu ganteng, oh lu bisa, lu charming. Itulah yang menurut gue kayak itu yang membedakan seorang idol dan seorang aktor gitu. Itu yang membedakan. Gitu. Gimana caranya? Apakah seorang aktor itu tidak diidolakan masyarakat? Bisa diidolakan, tapi segelintir. Idola, kalau idol lu selebritis, lu mungkin banyak yang suka gitu. Karena pada dasarnya orang Indonesia kan suka yang wah keren gitu. Gue tuh nggak muluk-muluk, gue tuh pengennya sesuatu hal yang bahagia menurut gue. Bahagia menurut gue tuh banyak, kayak misalkan pada saat ini gue pengen, gue bahagianya gue itu adalah misalkan bukan misalkan membahagiakan orang tua misalkan, itulah. Atau gue pengen punya keluarga kecil, itu bahagia menurut versi gue. Atau bahagia gue adalah gue bisa nyenengin kru-kru gitu. Jadi gue tuh nggak punya vision yang terlalu gue punya rumah gede, gue pengen punya rumah yang kolam renang besar, enggak sih. Nah, pada dasarnya gue bahagia gue tuh simple itu. Untuk saat ini misalkan ya, gue pengen punya keluarga kecil, gue punya istri, gue punya anak yang lucu-lucu, soleh. Akhirnya gue sampai tua, sampai kakek-kakek. Akhirnya gue meninggal, gue masuk surga. Itu gak sih tujuannya? Paling itu aja, gue gak mau yang ribet itu. Dari keluarga yang ngajarin sih. Kalau dari gue, keluarga ngajarin gue untuk biasa aja lah, gak usah terlalu ribet. Itu kan kalau segi hidup ya, cita-cita hidup. Kalau misalkan di pekerjaan ya banyak sih, pengen dapat apa A B C, dapat judul yang bagus, dapat sinetron yang panjang, dapat penghargaan ini penghargaan itu kan pekerjaan. Kalau kehidupannya itu